Ngapain sih Kang harus panik segala? Nggak ada Davida Silva sama Dimas Derajat aja. Kan Persib Bandung itu pemainnya banyak. Ada 20 lebih pemain Persib Bandung. Bukan seperti itu, Bobotoh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bagi saya saat ini saat yang tepat untuk menagih apa yang udah distatementkan oleh Coach Bojan Hodak dahulu, yaitu tentang bahwa pemain yang ada saat ini sudah sangat cukup bagi Coach Bojan Hodak. Tapi sebelum itu saya terlebih dahulu seperti biasa mendoakan bobotoh semua semoga selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bobotoh salam dunia. Jujur aja kita agak sedikit cemas gitu kan, harap-harap cemas ketika kemarin Davida Silva mengalami cedera, bahkan sudah keluar hasilnya dan kemungkinan Davida Silva akan absen di dua laga Persib Bandung melawan PSM dan melawan PSIS Semarang dan akan mulai debut diusahakan saat laga perdana ACL 2 melawan Port FC perwakilan dari Thailand. Yang jadi masalahnya lagi, kabarnya sekarang Dimas Derajat juga cedera. Di menit-menit akhir saat latihan bersama timnas Indonesia, Dimas Derajat akhirnya dicoret oleh Coach Sinteyong karena mengalami cedera. Memang info ini, jujur saja saya sebelum mendapatkan info A1-nya, cuman udah ada beberapa media yang memang membahas kalau Dimas Derajat ini cedera. Dan media itu sebenarnya cukup dipercaya, untuk saya pribadi cukup dipercaya, jadi kemungkinan iya Dimas Derajat cedera. Jika seandainya memang Dimas Derajat ini cedera, ini menambah satu hal situasi yang cukup buruk bagi Persib Bandung kalau menurut saya. Yang pertama, beban sang predator lini depan Persib Bandung, striker nomor 9 itu sekarang ada di Dimas Derajat ketika memang Davida Silva mengalami cedera. Kita berharap banyak kepada Dimas, tiba-tiba Dimas kan dipanggil timnas, itu pun sebenarnya sedikit agak mengganggu karena begitu dekatannya selesainya pertandingan di timnas dan jadwal Persib Bandung. Jadi waktu itu diprediksi Dimas udah bisa mungkin kembali ke Persib, tetapi dalam keadaan yang nggak tahu akan siap atau tidak bermain bersama Persib ketika menjamu PSM Makassar. Ditambah sekarang kabarnya cedera, ya udah pasti kalau seandainya Dimas cedera ya otomatis Persib juga tidak bisa memainkan Dimas Derajat. Apalagi Coach Bojan Hodak ini adalah tipe pelatih yang seandainya bobotoh ingat di musim-musim kemarin pun pelatih yang sangat sayang dan berpikir panjang kepada pemain. Jadi tidak memaksakan pemain itu untuk bermain walaupun sangat dibutuhkan sekali. Kalau seandainya dia kelelahan baru pulang dari timnas, dia baru sembuh cedera, Bojan Hodak jarang sekali memberikan menit bermain yang full. Jika seandainya diberikan menit bermain pun diberikan bertahap 15, 30, 45, baru nanti bisa full bermain selama 2 babak gitu kan. Itu tipe Coach Bojan Hodak sekali. Nah, ada bobotoh juga yang mengatakan dan sharing lah ke kita gitu kan di kolom komentar saya, ya ngapain Kang harus capek-capek, harus panik segala, orang toh Persib Bandung banyak pemainnya, ada 20 lebih gitu kan, cuman nggak ada Davida Silva sama Dimas Derajat malah tuh santai we katanya. Ya, bukan berarti saya pribadi juga merendahkan pemain-pemain yang lain dan mengagungkan, mengdewakan, mempresidenkan seorang Dimas Derajat dan Davida Silva. Tapi secara statistik tidak bisa dibohongi, saya yakin jika bobotoh yang selalu mengikuti Persib, yang selalu melihat Persib Bandung, bahkan menonton bukan hanya melihat seru-seruannya aja, tapi juga meresapi dengan kok Persib gak ada Markok gini ya, kok Persib gak ada Nick Weaver gini ya, kok Persib gak ada Dadang, gak ada Cio gini ya. Pasti tahu Persib sampai detik ini pun masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap Davida Silva. Muncullah nama Dimas, ketika Davida Silva tidak ada, kita agak sedikit terobati, walaupun mungkin tidak sepul ketika Davida Silva bermain gitu kan. Kita agak sedikit terobati. Tiba-tiba sekarang ada kabar cedera, tidak bisa bermain, ya harapan kita sekarang otomatis di Mailson 5 dan Cio Alves mungkin kan untuk seorang striker tunggal, jika benar Dimas Derajat cedera ya, bobotoh. Nah, Bojan Hodak sempat mengatakan, sempat berstatement di akhir-akhir masa penutupan bursa transfer, Coach Bojan mengatakan kalau skuad yang ada sekarang sudah sangat cukup,
Bojan Hodak tidak ingin nambah pemain. Ketika itu masih ada rumor tentang Sadil yang akan masuk. Kecuali kata Coach Bojan Hodak memang ada pemain yang masuk, pemain itu berkualitas sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi, ya silahkan. Waktu itu seperti itu kata Coach Bojan Hodak. Tapi kalau saya lebih baik nggak nambah, nanti aja di putaran kedua. Sekaligus mungkin kalau di putaran kedua kan Bojan Hodak udah bisa mengevaluasi, oh ternyata skuad yang sekarang dianggapkan udah cukup, ternyata ada kekurangan. Mungkin seperti itu. Nah, Bojan Hodak udah berkata seperti itu. Yang jelas kita juga percaya kepada Coach Bojan Hodak, pasti Coach Bojan udah lebih tahu tentang Persib Bandung harus seperti apakan. Bahkan kalau seandainya Klok nggak ada, misalkan Febri nggak ada, Ciro nggak ada, DDS nggak ada, atau pemain-pemain yang lain tidak bisa bermain, harus seperti apakan, mungkin seperti itu. Nah, memang ada kewas-wasan, ada ya rasa agak sedikit, aduh DDS mah, aduh Dimas mah, pastilah Bobotoh punya rasa seperti itu karena ya tadi dimana Persib memiliki ketergantungan yang lebih kepada David da Silva. Bahkan di pertandingan Persib, jika seandainya David da Silva tidak bermain, entah itu di musim kemarin atau juga di musim sekarang, melawan Dewa dan juga melawan yang terakhir itu Arema, itu kelihatan banget lini depan Persib Bandung memiliki sosok yang hilang lah. Sosok yang jago heading the ball, yang dimana dia kuat dalam pegang bola, sehingga ketika dia kuat pegang bola, memungkinkan untuk second line atau pemain-pemain Persib yang lain membuka ruang untuk membangun serangan. Tidak ada yang benar-benar kokoh di depan ketika harus berduel. Tidak ada yang benar-benar bisa menjadi pemantul ciamik bagi seorang Ciro Alves dan juga second line playmaker-nya yang itu Del Pino sekarang. Tidak ada pemain yang begitu sempurna ketika memasak bola. David da Silva itu tipe striker yang sempurna bagi saya. Kalau rata-rata striker kan memiliki apa ya, kelebihannya masing-masing. Seperti mungkin Marco Simic, Spaso Jepic, itu adalah tipe-tipe striker yang bola itu harus di depan kakinya atau harus di depan kepalanya. Baru mereka akan sangat buas di di kotak penalti. Beda dengan David da Silva. David da Silva silahkan mau kasih bola ke depan jauh, silahkan akan diambil lari. Mau harus jemput ke belakang, jago. Bola disimpan di depan kakinya, tinggal syuting, oke banget gitu kan. Dikasih sundulan juga bagus banget. Jadi David da Silva itu tipe yang sangat komplit. Yang harus dilihat dari seorang pemain itu sebenarnya bukan jumlah golnya, jumlah asisnya, bukan hanya itu ya, tapi bagaimana kontribusinya. Nah, David da Silva ini memiliki kontribusi yang sangat besar bagi Persib. Ya tadi, menjadi pemantul, menjadi orang pertama yang megang bola begitu lengket dan kuat ketika second line tidak ada di depan dan membutuhkan waktu untuk nyerang ke depan. Itu dimiliki oleh seorang David da Silva. David da Silva juga tidak jarang ikut lari ke belakang membantu pertahanan gitu kan, apalagi ketika para pemain Persib tertinggal saat dilakukan serangan balik oleh lawan-lawannya. David da Silva tidak jarang dia ikut sprint ke belakang karena memiliki kecepatan untuk membantu pertahanan. Jadi sangat besar sekali sebenarnya peran David da Silva bagi Persib. Jadi wajar kalau seandainya ada Bobotoh yang agak sedikit gelisah ketika David da Silva tidak hadir, ditambah sekarang Mas Derajat tidak bisa bermain juga gitu kan. Nah, walaupun memang tadi kembali kepada statement Coach Bojan Hodak, kita harus percaya kepada Coach Bojan Hodak yang sudah mengatakan bahwa skuad ini cukup. Bahkan jika dilihat latihan-latihan kemarin pun, sekarang Bojan Hodak sedang memulai skema tanpa seorang Dimas dan tanpa seorang David da Silva. Ya sekarang pilihannya menurut saya cuma Ciro dan juga Mailson 5 yang bisa dipasang sebagai goal getter, sebagai striker tunggal nomor 9. Dan di latihan pun udah terlihat kalau Mailson 5 dicoba beberapa kali, Ciro Alves dicoba beberapa kali, cuman kelihatan kalau Bojan Hodak sepertinya belum puas dengan skema yang ada atau yang diinginkan sepenuhnya oleh Bojan Hodak, ya karena Ciro dan Mailson 5 posisi aslinya bukan seorang striker tunggal nomor 9. Jadi mungkin mereka juga masih butuh adaptasi, mereka juga masih butuh waktu untuk menjadi sosok yang memang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak. Tetapi Bobotoh di luar itu mudah-mudahan aja Persib apapun rintangannya, apapun nanti hasilnya, mudah-mudahan mendapatkan satu hal yang baik lah di pertandingan bulan September ini. Karena bagi saya September ini memang berat karena Persib masih dalam tahap berusaha untuk bangkit. Pemain beberapa cedera juga, lawan-lawan luar biasa berat juga di bulan September. Makanya
Persib Bandung jelas butuh sekali dukungan kita, mudah-mudahan aja bisa memberikan yang terbaik dan kita juga bisa selalu memberikan dukungan yang positif bagi Persib Bandung. Segitu dulu mungkin Bobotoh untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.